on this computer. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Halo seluruh pandemen Jogja Crypto Diningrat dimanapun Anda berada. Kali ini masuk ke episode 12A. Karena 13 itu angka sial, Mas. Dan Oke. entah kenapa episode 13 ini, 12A tadi atau 13 ini sepi peminat gitu. Maksudnya sepi peminat, aku kan ngerjain beberapa narasumber, kok ya angel gitu. Akhirnya ya kembali ke narasumber lama. Jadi ini ya, kemarin kan kita agak kosong karena sebenarnya nyari teman-teman lain yang mau sharing Teman-teman gitu ya. lain Cuman Mas yo Ferry. mungkin do sibuk, Mas. Do Selain sibuk sibuk mungkin beris nyari Mas. pangsit, nyari Dari pangsit. dari pangsit itu ya. Mm-mm. Padahal sebenarnya di Beris itu ada peluang loh, Mas. Nah, itu nanti ya mungkin dibahas sedikit ya, gimana Memang pas sudah Beris. nature-nya ya, nggak di forex, nggak di saham, nggak di kripto. Ketika bullish, wah semua orang semangat, antusias, merasa Ya, cerdas gitu ya, ya. merasa paling ya oh kayak kalau kata Mas Prayit dan Agus Mulyadi itu agak main rong sasi ya oh bareng amblek bang hilang. Oh ya, Mas Agus tek dung dung deng gitu ya. Nah gitu. Ketika beris ya dong hilang memang kayaknya memang yang biasanya rame di grup ya tiba-tiba sepi gitu. Hmm. Padahal ini Justru justru kalau saya Beris pas seneng, Mas. pas seneng. Ya, karena mungkin konsepnya kan kita kan kebanyakan memang trading ya konsep ya. Cuman kalau konsepnya kita sebagai petani ya ada senangnya itu, malah banyak senangnya gitu. Beli bibit murah ibaratnya gitu ya. Ibaratnya gitu ya. Beli bibit murah walaupun kalau dijual ke pasar hasilnya ya murah tapi ya jualnya nanti orang rabosok rapopo. Nah, ya kan prinsipnya beda, Iya. Mas. Kalau petani itu adalah bagaimana kita produktif menghasilkan. Menghasilkan artinya kalau spesifik ya, kalau token ya kita bertambah kan gitu. Masalah harga itu kan istilahnya kalau petani kan yang menentukan ekosistem, maka dalam hal ini pemerintah, supply demand gitu kan. Jadi tugasnya petani itu ya pokoknya menanam, nandur, menghasilkan gitu. Masalah harga ya kita serahkan ke ekosistem gitu, Mas. Ekosistem tuh kalau di grup kita ada dua tuh, ada ekosistem Marsono dan ekosistem Nur Cahyo. Ya, ya, ya. Oke, Tapi Mas, Beres ini mau bahas. kalau Oh, ya kita nanti akan bahas beris, bahas mengenai mm-mm, Binance dan yang mm-mm. agak baru nih gambar belakang saya ada Polkadot dan Kusama. Nanti kita bahas sedikit kali ya. Ya, boleh, Nah, boleh. nah, beris ini kalau Mbah Novi kemarin kan sempat bilang luji-luji. Jadi setelah 3 tahun naik biasanya setahun angrem. Ini 3 tahun naik terus dari 2018, 2021 saatnya angrem. Tapi kalau kita lihat per bulan, kemarin saya lihat sejelek-jeleknya itu perbandingannya adalah 9 banding 3. Jadi katakan 9 bulan ke depan itu merah semua, nanti akan ada 3 bulan yang hijau gitu. Nah, silakannya kalau kemarin sebenarnya sudah 3 bulan hijaunya udah habis, ini tinggal tinggal merah tok sampai Desember. Tapi ya Ya, itu sudah skenario terburuknya. Jadi kemarin juga saya ngobrol sama Kurnia Bijaksana itu ada dua kemungkinan nih, terus jebol ke bawah sampai ya kemungkinan Desember, atau ya sudah ini terakhir terus naik. Kayaknya jebolnya juga kalau saya lihat nih ya dengan terawangan ngawur-ngawuran ya, ya kan segini-gini aja terus ya udah nanti naik gitu. Kalau jenengan gimana? Menurut jenengan bakal terus longsor atau ya. Ini Mas, mungkin kita sambil lihat chart ya, biar monggo monggo. ngobrolnya enak. Heeh. Ini mungkin kita buka buka ini ya, Binance ya Mas ya. Kelihatan Mas Dan ya layarnya ya. ini yang muncul Zoom. Yang muncul Zoom. Oh, saya berarti yang Salah satunya browser atau salah tab ini. enggak. Nah, Nah, oke. ini. Nah, kalau kita ngelihatnya dari sisi BTC kan sebenarnya ini pas hari ini turun ya Mas ya. Bisa normal kayak lebih BTC. Nah, jadi memang saat-saat ini itu kritikal Mas. Kritikalnya artinya kalau saya lihat sih altcoin itu banyak yang nunggu nunggu sekarang ini di titik support bawah. Jadi kalau misalnya jebol itu akan ngejar ke terendahnya yang akhir Mei. Mhm. Nah, ini kan.
Ini kan ceritanya kalau BTC memang dia sekarang 35 ya, 35.000. Nah, kemungkinan kalau ini kan ini terendahnya kemarin 30.000 ya. Nah, paling ngejarnya ke 30.000. Nah, kalau jebol 30.000 ya kemungkinan bisa ke bawah. Nunggu sampai 20 Cuman mungkin ya. ya kalau BTC sih sebagai acuan yang umum ya. Cuman kalau saya senangnya ngelihat karena istilahnya saya banyak masuknya di grupnya Binance Smart Chain, saya ngelihatnya di BNB, di Binance. Nah, ini kan chart 1 hari. Kalau kita lihat ini kan sekarang ini support. Nah, bentar. Nah, ini Mas. Ini kan sekarang ini kan kebanyakan supportnya di sini nih. Hmm. Nah, sekarang tuh poinnya tuh udah di bawah support ini. Harga sekarang tiga tiga 340-an ya, 338 ya, ini 338. Nah, nanti kalau ini jebol ke bawah ya kemungkinan akan eh, ngejar yang ini 214 ini. Dia akan ke sini di tanggal 23 Mei ya. Nah, ke Hmm. sini. Cuman kalau kita lihat juga yang lain, altcoin yang lain kayak mungkin yang mirrornya Binance itu kan Cake. Sama juga pergerakannya mirip pasti. Nah, Cake ini kan ceritanya DeFi, salah satu DeFi terbesarnya di Binance Smart Chain. Ini pas mirip sama, Mas. Jadi dia begitu nanti jebol ke bawah yang ngejar ini, yang pas Hmm. waktu itu dip tiba-tiba turun itu. Kalau Pas sama Bitcoin juga BTC turun tadi toh. masih korelasi nggak itunya grafiknya? Kalau dominasinya masih ini, Masih kan ya. waktu itu ini, dominasinya masih, cuman kan nggak pergerakannya itu biasanya BTC masuk misalnya BTC turun 3%. Nah, Binance itu turunnya lebih besar, Lebih 5%. besar. Oh. Nanti Cake Cake itu dominasinya lebih lebih lagi ketika BTC 3%, Binance 7%, katakanlah Cake ini bisa sampai 10%. Sebaliknya kalau naik pun gitu. Hmm. BTC naiknya sedikit, Binance agak gede, yang Lebih gede lagi. koin ya istilahnya koin lain di jaringan Binance lebih gede juga. Jadi prinsipnya gitu, ayunannya dia lebih gede. Nah, rata-rata ini sekarang itu critical point, Mas. Critical point kalau ini jebol ke bawah, BTC jebol, Binance jebol ya, ini akan turun. Nah, mungkin kalau yang trading yang konvensional itu mungkin ya bisa cut loss atau beli lagi DCA di bawah. Kalau yang main perpetual yang pakai future itu bisa short short selling. Nah, tapi kalau kayak saya karena saya farming ya saya beli untuk Kemarin. Hmm. ya beli koin-koin yang bisa di farming, dibeli mumpung murah gitu. Gitu sih Mas. Kalau prinsipnya sih bearisnya sih eh, Masih terkendali ya kalau menurut. masih terkendali ya. Nanti begitu Hmm. ini turun ya itu tadi begitu dia tujuannya tuh memang trading ya tergantung tujuan masing-masingnya sih Mas mau actionnya dia apa gitu. Kalau saya begitu turun bawah saya akan beli, saya siapin ketika saya kan biasanya saya nggak all in cash itu untuk beli di awal. Jadi saya sediain cash-nya untuk beli di titik-titik yang lebih rendah gitu. Oke. Saya pun gitu ya. BNB saya taruh di apa itu namanya di Binance yang kayak semacam Oh deposito itu. ya, ya anu yang staking ya. Saya stekan di Staking BNB yang saya. iya sama, saya Nah, juga biarin di situ. untuk Mm-mm. betul BUSD-nya ini kan kebetulan baru ada launchpad-nya itu launchpool ya punyanya ATA itu Automata itu saya taruh situ. Binance-nya saya taruh situ, BUSD-nya. Nanti kalau ini turun ya saya langsung redeem. Redeem kan cuma berapa detik, Mas. Berapa detik kita tarik itu langsung masuk lah buat kita beli. Mm-mm. Terus kan kalau saya strateginya untuk token-token yang saya pegang jangka panjang kayak misalnya Cardano, terus Hedera, terus ya Binance pasti ya Binance itu Chainlink itu token-token yang judulnya bagus ketika turun saya beli karena saya maintain floating di certain point. Jadi misalnya saya
investasi beli pertama katakanlah di $500 per token. Ketika dia nilai turun, saya beli lagi biar dia maintain di 500. Jadi secara cost-nya lebih gede, cuman begitu naik kan saya udah punya token banyak. Nah, itu naiknya akan lebih gede gitu. Istilahnya saya menjaga nilai tokennya itu di 500, value-nya 500 USD. Gitu ya, Gitu. bisa di lock gitu ya. Jadi kalau pas turun ya saya beli lagi, misal turun $25, token Chainlink misal turun $25 ya saya beli $25 saat dia turun. Jadi nilainya 500, tapi sebenarnya tokennya kan nambah. Ini ya mirip seperti gini Novi juga nih ya, menambah token, gitu, menambah koin ketika Ya, menambah turun token. itu Tapi saya nggak pakai jual, benar-benar saya pegang karena kan tujuannya untuk jangka panjang. jangka panjang. Nah, token yang jangka panjang ini saya pasang di di farming Mas. Saya pasang di liquidity pool sambil waktunya jalan dia menghasilkan gitu. Menghasilkan in kind, menghasilkan token yang sama. Nanti Nah, sambil nunggu harganya naik ya otomatis kan token kita udah nambah gitu ini Mas. perasaan saya aja atau gimana ya, atau karena mungkin lagi harganya juga nggak bagus. Mm-mm. Saya kan itu nanam nggak banyak lah ya di cake yang auto Kompon. compounding gitu. Kok nggak Iya. naik dari kemarin segini-gini aja? Apa karena kalau harganya turun juga dia jadi terus ikut lesu? Atau memang gimana itu? Atau sudah sebenarnya sudah Kalau diterapkan APY-nya? kalau kita sekarang berarti ngobrol tentang ini ya, stakingnya ya, staking untuk single token. Nah, kalau cake itu kan mungkin kita sambil buka apa ya Mas? Dari Pak Santon apa saya bukanya? Kan itu harus dari HP ya, kalau yang Enggak, itu. enggak. Buka dari itu aja, buka dari Oh, harganya bukan, buka itu aja, buka ini Mas, websitenya. Pancake Swap, Pancake Swap. Binance. Mm-mm. Tapi harusnya nggak ngaruh kan ya itu antara yield-nya sama Ini Mas, pergerakan harga. pengaruhnya kalau kalau HPY itu pengaruhnya sama seberapa banyak token yang ada di dalam situ, pengaruhnya ke situ. Hmm, Kalau cuma dikit jadinya tetap lambat gitu ya. Ya, ini atau sharing dari saya nih Mas. Oh, sudah. Boleh, saya tak sharing dari saya. Oh iya, monggo, monggo. Ya, sebentar. Udah kelihatan Mas. Nah, ini kan kita cerita Hmm, tentang sekarang tentang staking yang ini ya, auto cake ini ya. Ya, Nah, ini kan kadang kalau kita buka di sini kan permasalahannya di VPN itu. Jadi kayak nilai-nilai ini nggak keluar. Biasanya itu lama. karena Oh, lama. Nah ini kayak ini. Sekarang ini turun ini. APY-nya Kick ini turun. Ini kalau pakai standar ini ya Mas ya, standarnya dari Pancake. Jadi kita nggak pakai optimizer atau nggak pakai custom smart contract. Kalau kita pakai custom smart contract nanti lebih gede nih. Nanti di angka mungkin oh, oke. 120, 130. Nah, ini kalau yang APY-nya ini itu naik turunnya tergantung dari total stake ini. Total stake cake yang ada di pool ini. Nah, turunnya di situ. Kita dapatnya berapa? Kalau misalnya ini satu hari, misal kita investnya sekitar 1000 cake ya, senilai $1000 cake. Nah, itu dapatnya 0,13. Oh, Nah, pantes. begitu dia dikonvert ke dolarnya, ketika cake-nya turun ya otomatis akan turun. Turun. Jadi turun karena itu Ah, ya, karena harga cake per karena dolarnya. harga cake-nya turun, betul. Jadi ya itu tadi yang saya Jadi cerita di mengaruh ya awal. sebenarnya ya. Iya, prinsipnya kalau kita staking, katakanlah petani lah, itu concern kita di jumlahnya. Bagaimana kita nyari jumlah yang menghasilkannya yang gede, tapi untuk harga kan kita uncontrollable ya Mas ya. Hmm. Harga itu kan yang menentukan istilahnya market kan gitu. Jadi ya kita concern di jumlah token aja gitu. Tanam sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau tadi perasaan Mas Anton itu turun, pasti dilihatnya dari value, mungkin value dolarnya Nilai mungkin. dolarnya, betul. Kalau value cake-nya pasti naik, Tetap naik pasti ya. akan naik terus, nggak mungkin Hmm. turun. Cuman
begitu value dolarnya turun karena faktor pengalih harganya aja turun. Oke. Ini ngomong soal bertani ini ya. Bertani ini kan kebanyakan orang sekarang kan lagi dalam mungkin 6 bulan ke belakang ini runningnya di ekosistem BSC, Finance Marketing, termasuk Ya, tadi yang jenengan paparkan. Cuman kayaknya nih ya, kayak perasaan atau balik lagi perasaan saya atau mungkin jenengan juga ngerasain ekosistem BSC ini agak terlalu ramai itu belakangan ini ya, terlalu wow kasih reo-reo ya, aneh-aneh gitu ya. ya, ya, ya. Seperti Ya itu atau ini enggak? Mas. Iya, iya memang. Jadi BSC itu Hmm. karena dia saking terbukanya, gas fee-nya murah, orang gampang bisa bikin token, jadinya banyak istilahnya tercemar karena banyak rug pull itu, penipuan-penipuan di situ. Orang Betul. create token gampang, terus Hmm. diiklankan, beli token ini, orang beli, setelah itu dibanting, diguyur, dijual. Pada jual ya jadi nilainya turun, nol. Ya meskipun itu kan kemarin terakhir terjadi yang kasus gede di jaringannya itu ya, Matic ya kayaknya si Titan itu ya. Kayaknya itu Titan itu kalau nggak salah Matic itu. Polygon ya kayaknya. Titan Iron Finance itu kan kemarin rug pull itu. Baru sekitar 2-3 hari yang lalu. Ya meskipun itu semua bisa terjadi di macam-macam jaringan. Cuman ada dua mas sebenarnya, ada yang memang rug pull dari devnya atau exploit. Exploit itu artinya Dari karena flash luar. loan. Ya flash loan itu jadi ada orang yang jadi bukan devnya yang menipu, bukan devnya yang jual, tapi memang ada kayak hacker orang yang memanfaatkan lubang itu. Jadi dia pakai flash loan, nanti terus dia bisa minting nggak terhingga, dia jual, jebret. Nanti flash loan-nya Hmm. dibalikin lagi. Nah, biasanya gitu. Jadi memang ada beberapa macam ya yang exploit memang tadi catatannya apakah dari dev-nya atau ada orang di luar itu. Tapi ada juga yang dev memang project-nya itu mau tujuannya scam tapi pelan-pelan juga ada. Hmm. Banyak, Oh, Mas. masih Jadi kayak terstruktur. misalnya, iya, jadi misalnya dari harga token 30. Harga token 30, eh, katakanlah dia bisa pakai sistemnya farming ya. Farming, nanti dev-nya itu jual pelan-pelan. Atau mungkin pakai address lain, wallet lain, dia jual pelan-pelan, sampai sekarang harganya tinggal, katakanlah bisa tinggal $3 dari 30. Mhm. Nah, sepanjang itu orang kan di farming dia dapat token banyak, APY tinggi, tapi secara value dolarnya kecil. Nah, biasanya si dev atau yang orang-orang yang manfaatkan itu dia jual jual secara bertahap. Orang Tahap. nggak ngerasa, ya orang nggak ngerasa. Terus biasanya pakai janji-janji dia, si dev itu akan misalnya bikin feature A, feature B, ditambahin feature-feature yang pending, pending, belum, 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 nah nanti ditinggal. Biasanya gitu. Mhm, mhm, mhm. Umum Gitu begitu sih. ya terjadi ya. Jadi nanti Ya, ada fungsi ini, fungsi itu. misalnya AMM, dia mau bikin AMM sendiri, jangan ikut pancake gitu AMM misalnya, atau automated market maker ya. Mhm. ya jadi dia mau bikin deck sendiri, nyediain liquidity pool sendiri, itu biasanya kan akan naikin Value. fungsionalitas Mhm. nilai Karena tokennya, tuman akan yoming menjanjikan janji-janji. likuiditas gitu kan. Itu biasanya, tapi akhirnya ya orang Ya biasanya nggak udah jadi. join lama kan kerasa betul. Nah, Mhm, biasanya mhm. biasanya kalau yang dia pemain udah lama, begitu dia dapat APY tinggi kayak 500%, 800%, itu ada triknya Mas. Jadi kalau kalau di farming yang token-token berisiko, itu triknya adalah begitu kita dapat in-kind tokennya, misal token A itu bukan stablecoin ya. Token A kalau kita kita staking atau kita farming di situ kita dapat 500%. Nah, begitu kita dapat secara berkala itu dijual ke stablecoin, bisa dijual ke BUSD. Karena apa? Karena harga tokennya akan turun, turun terus pelan-pelan gitu. Nah, pas semakin turun kita jual BUSD karena kita berharap rate 500%-nya itu bisa nutup inflasinya. Nah, kita harus harus bertahap jual. Mhm, Nah, begitu dijual ditaruh di stable token misalnya BUSD atau USDC, bebas lah, atau atau DAI. IDR juga boleh kan? Nah, BIDR boleh, tapi kan nanti di Pancake nggak bisa, Thomas. Nggak Kalau bisa, kita nggak bisa swapping di diputar DEX lagi. belum ada, ya.
Tapi di Binance Eh, ada, di toko kripto ada. Gitu. ada. Jadi nanti prinsipnya kita akan taruh di stablecoin. Beli hasilnya ditaruh di stablecoin. Jadi kita untuk mengamankan risiko dari penurunan yang terus itu. Begitu itu turun terus, nah kita kan aman punya punya stable. Nah, stablenya nanti bisa buat beli yang lain atau mau diternakkan lagi ya bebas. Bisa di staking di Binance dapat token baru. Nah, itu Mas. Artinya Jadi suka kalau nggak suka ya, kita tetap sebenarnya butuh mata uang konvensional ya, walaupun bentuknya stablecoin gitu ya. ya stable Hmm. itu memang berguna banget untuk mengamankan revenue kita, income kita diamankan di situ. Mhm. Tapi Gitu, menurut Mas. pendapat jenengan sendiri ini ya, Hmm? terkait terpolusinya ekosistem BSC itu masih Hmm. wajar atau sudah mulai mengkhawatirkan? Eh, sebenarnya gini, itu kan kita masuk atau enggak, artinya masuk atau enggak itu ter maksudnya kena 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 tipu atau enggak itu kan tergantung kitanya, Mas. Kalau kitanya udah punya knowledge yang cukup, wah nggak usah lah ikut-ikutan yang token ini, beli token ini, ya itu ya kita dari kita sendiri sebenarnya. Karena pun bidangnya apapun, yang namanya orang nyari kesempatan nipu itu akan Ya, ada. ya gitu ya. Jadi Mengganti kita harus bentuknya. dari ganti bentuknya. Dari Mhm. zaman dulu orang nawari investasi A, B, C, D, zaman offline, zaman online, pakai SMS, pakai apa, itu kan sama sebenarnya. Dimanapun akan ada orang yang berusaha ngambil aset kita. Nah, cuman kita dari kitanya harus punya pengetahuan yang cukup. Jadi kalau misalnya teman-teman yang farming atau dia di handphonenya dia pas connect ke walletnya itu jangan pernah ngeklik link link yang siapapun orang yang ngasih pun jangan. Jadi bahkan sampai dia tuh linknya tuh kayak Google itu dokumen itu bisa ada. Jadi Mhm. kita diklik kayaknya double dokumen tapi ternyata dia langsung ngambil seed wallet kita. Jadi kalau saya Mhm. mas triknya handphone yang biasa kita pegang buat WhatsApp, Telegram itu di Dipisah. situ nggak ada wallet. Jadi di situ saya nggak ada wallet sama sekali. Jadi saya pakai yang connect di situ wallet yang kosong, artinya kosong yang nggak dipakai buat yang serius. Yang serius saya pakai handphone sendiri, nggak ada WhatsApp-nya, nggak ada Telegram-nya, cuman di situ cuman ada wallet-nya tok. Wallet-nya sama dia nanti connect ke Autentikator paling gitu ya. ya autentikator, terus nanti itu akan connect ke DeFi-nya. Jadi DeFi-nya apa? Misalnya ke PancakeSwap atau ke Matic, Polygon atau ke mana ya itu di situ. Di handphone yang di handset yang itu. Kalau yang kita biasa pakai yang buat Bridge baca gitu ya. Telegram, baca buka-buka link itu kita pisahin. Walletnya sama sekali nggak connect. Oke, Gitu sih oke. Mas. Oh, baik kalau begitu. Terus ya prinsipnya Tapi ya tadi. artinya kalau kita main di eh, kayak cake, dodo, atau yang gede-gede Alice itu masih relatif aman kali ya, karena terlalu besar untuk Ya, tipu-tipu ya. gitu ya. Jadi ya kalau kita ke yang jelas-jelas saja sih nggak masalah Ya mas. masalah Nggak ya. resikonya nggak terlalu gede dan itu pun kita mau teriak-teriak kayak apa, ya memang ekosistemnya kayak gitu susah, susah. Artinya karena nggak ada kurasi sama sekali, nggak ada filter sama sekali. Hmm, Mau kita teriak-teriak ini ya nggak akan karena ekosistemnya memang nature-nya kayak gitu. Makanya kan beda kayak mungkin nanti kita bahas yang Polkadot sama Kusama itu dia kan eh, dikurasi ya istilahnya mau listing di situ project apa token apa aja harus pakai crowd loan harus ngumpulin token dan sebagainya jadi nggak bisa kalau ecek-ecek bahkan sampai ratusan juta dolar gitu mas. mungkin memang Binance atau BSC memang yang tujuannya di dalam waktu dekat ini ya, yang penting rame dulu mungkin ya. Nanti Ya kalau ya itu sudah terlalu polluted, dikurasi juga saya rasa gitu. mungkin iya mungkin Mungkin nanti enggak iya juga, tapi mungkin mungkin iya cuman ya. Heeh. Sekarang ya for the time being belum gitu ya. ya prinsipnya kita yang penting kita istilahnya mengarungi dalam BS itu ya memang harus hati-hati prinsipnya gitu mas karena itu Ya. kan Hmm. istilahnya istilahnya kalau saya ya nggak usah masuk DeFi DeFi nyoba-nyoba yang
baru-baru, yang kecil-kecil. Pokoknya prinsipnya cari yang gede-gede aja, terus kalau bisa dihindari yang bisa kena exploit itu. Yang kalau yang sekarang yang banyak itu kan flash loan itu ya, flash loan attack ya. Nah itu yang nggak bisa, kayak Pancake itu nggak bisa kayaknya. Pancake nggak bisa. Jadi ke yang gede-gede aja. Kayak sekarang yang baru bagus itu MDEX, itu bagus. Dodo juga, Dodo 2 kali kena, tapi prinsipnya dia bagus sebenarnya. Tapi dia udah perbaiki. Oke. Jadi ada dua hal ini, mengarungi dan mengkurasi. Ya. Dibagori dan dikuras. Gitu ya. Nah, ini mumpung saya sudah pasang background-nya juga, terus juga ini kayaknya alternatif dari ekosistem Binance Smart Chain Polkadot ini ya, Polkadot dan Kusama. Nah, kalau mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Polkadot itu sebenarnya dulunya juga bagian dari pendiri Ethereum. Jadi Polkadot, Cardano itu sebenarnya satu rahim dulunya sama Ethereum gitu. Karena mereka mengambil jalan sendiri-sendiri. Nah, Polkadot ini satu sisi dia ingin membangun internet yang merdeka, tapi sisi lain dia mengkurasi dengan ketat karena mungkin untuk mengantisipasi orang-orang yang belum udah mau niat gak bener tadi ya. Iya. Itu kayaknya Polkadot tuh. Nah, dari Polkadot itu ada namanya apa? Tadi selanjutnya parachain ya. Parachain, ya itu sidechain istilahnya kalau ya sidechainnya. Forkingnya mungkin ya, semacam kayak forkingnya gitu. Ya, jadi prinsipnya sih kalau Polkadot itu kan sebenarnya kan kayaknya belum ada smart kontraknya, belum ada. Masih cuman baru network aja. Cuman aplikasi atau istilahnya DeFi yang mau masuk Polkadot itu harus testing dulu, dia harus dikembangkan dulu di Kusama. Jadi Kusama itu pintu masuknya network. Jadi dia punya istilahnya Canary Network ya, Canary Network namanya itu. Inkubatornya gitu, tempat persemaiannya. Inkubatornya, betul. Jadi semua DeFi yang masuk Polkadot itu harusnya masuk Kusama dulu. Nah, untuk masuk situ, ini kebetulan mungkin saya pas lagi buka nih Mas Tak. Nah, ini ya. Nah, jadi prinsipnya di apps yang mau masuk ke Polkadot harus listing dulu di Kusama. Nah, ini Mas. Jadi Kusama ini ceritanya dia gambarnya burung Mas ini. Gambarnya burung itu nggak tahu kenapa. Nah, terus dApps yang mau masuk situ itu untuk listing dapat slot di jaringannya Kusama itu harus pakai bidding. Istilahnya dia adalah crowd loan. Istilahnya dia itu crowd loan, Mas. Jadi di crowd loan itu dia kalau pendirinya Polkadot sama Kusama itu kan mereka related ya. Jadi sistemnya itu bidding, misal dalam kemarin baru sekitar tanggal 12 apa ya? 12 Juni kemarin itu bidding pertama. Jadi mereka itu ngasih kesempatan 5 dulu. Jadi 5 di apps, 5 project yang bisa akan menang. 5 nanti caranya itu adalah orang yang mau ikut bidding itu harus ngumpulin Kusama. Jadi dia membuka crowd loan, meminjamkan istilahnya dia menawarkan ke orang yang punya token Kusama itu untuk meminjamkan tokennya ke project-project ini. Nah, nanti kan banyak-banyakan, siapa yang paling banyak berarti dia dapat tempat. Jadi dia dipilih 5 yang terbesar. Nah, atas orang yang minjemin itu nanti dapat token baru, token project itu. Jadi kalau ini saya kebetulan ada beberapa lagi buka. Nah, kita bisa cek di para stats ini. Jadi ini project-project yang akan listing di parachain-nya ini, Kusama ini. Kusama. Nah, nanti si project itu akan menawarkan kan nanti dia akan bikin kayak white paper gitu ya. White paper apa, ini projectnya apa, kategorinya apa, nah, kemudian tokennya apa. Terus Kusamanya itu dikunci. Nah, dikuncinya itu macam-macam, ada yang paling banyaknya 48 minggu. 48 minggu itu berarti kan 1 tahun ya. Nah, kurang itu dikit lah ya. kira-kira segitu. Nah, nanti bulanan. Begitu misalnya saya ikut
Saya ini cek nih, wow yang bagus yang mana. Nah, begitu saya ikut, saya pinjamkan kusama saya, per satu kusama dapat berapa. Nah, itu macam-macam perhitungannya. Ada yang kalau Bifrost itu satu kusama dapat 10 token BNC ini. Nah, dia di locknya 6 sampai 12 bulan. Jadi kalau Bifrost itu kayaknya dia ada 3 pilihan, 6, 9, 12. Kita bisa milih yang mana. Nah, ada token-token yang lain itu beberapa sih. Itu ada yang sistemnya itu kalau nggak salah Moonriver. Itu kebetulan saya lagi nggak buka ya. Moonriver itu dia ini Mas, modelnya pakai prosentase. Jadi dia katakanlah misalnya 3 juta token, 3 juta, oh ini kok nggak jalan internet saya. Nah, 3 juta token itu misalnya, paketannya entek paling. nah ini Moonriver ini. Jadi dia nanti dibagi sesuai jumlah porsi kusama yang dipinjamkan. Nah ini. Nah, nanti bisa cek, teman-teman bisa cek sendiri ya. Misalnya, oh yang ditawarkan itu apa. Nah, ini dia Moonriver itu dia pakai namanya Mover Token. Ini bagus, jadi dia ini Moonbeam Foundation, sisternya. Jadi nanti Moonbeam itu kan ada di Ethereum, Mas. Jadi salah satu triknya milih project yang bagus itu, milih aja project yang udah ada di Ethereum, yang dia mau bikin di Polkadot. Nah, jadi dia pilih aja project yang udah ada di Ethereum. Jadi kan dia kan nanti bikin di Polkadot. Nah itu. Nah ini. Jadi dia misalnya 3 juta token itu dia akan bagi ke orang yang meminjamkan kusama sesuai dengan proporsinya. Nah ini Mas. Jadi misalnya saya minjemin 100 ya saya dapat 100 per berapa nanti orangnya. Jadi kita nggak tahu di sini berapa. Terus ada vesting juga Mas. Jadi di kusama itu tergantung proyeknya. Ada yang begitu proyeknya sukses, menang auction langsung dapat. Ada juga yang dapatnya itu nggak 100%, dapat 30% dulu. Setelah itu di vesting pakai schedule sampai 1 tahun gitu. Jadi ngelepas tokennya itu pelan-pelan, bertahap. Itu juga ada. Inflasi gitu ya. Ya, karena belum tentu juga tokennya bisa dijual dulu, karena kan belum makan listing, toh Mas. Bisa jadi dia akan langsung listing, bisa juga belum akan listing. Nah, itu satu. Jadi prinsipnya adalah di sini tuh nanti akan terfilter, toh Mas, terkurasi project-project yang masuk itu nggak sembarangan kayak di BSC bikin token jebret, wah di iklan ke orang beli nanti rapul kan gitu. Kalau ini benar-benar harus benar-benar project yang bagus dia bikin. Ya ini Mas, yang Bitfrost ini juga, Bifrost ini salah satu yang oke juga. Nah dia satu kusama dapat 11 BNC. Nah jadi prinsipnya ketika projectnya jelas ya diharapkan kan ekosistemnya lebih sehat kan gitu Mas. Diharapkan seperti itu. Mirip juga yang di BSC itu apa, Uniswap sama Uniland atau apa ya, yang satunya warnanya pink, satunya warnanya ungu. Ya, Uniland ya, UFT. Ada di satunya ada di Ethereum, satunya ada di BSC gitu kan. Jadi ya. Ini juga beberapa ada di Ethereum nanti akan masuk ke Polkadot gitu ya. Ya. Jadi nah itu tadi kenapa orang berharap banyak ke Polkadot ini, karena yang sebelum masuk Polkadot harus ke Kusama dulu. Setelah di Kusama kan yang ikut bidding itu Mas, kalaupun menang bisa jadi proyeknya nggak lanjut. Jadi di tengah-tengah misal di vesting, Kusamanya di lock, misal di lock 1 tahun gitu ya, ternyata proyeknya nggak lanjut, ya udah token dibalikin ya zero, katakanlah nggak dapat hasil. Orang udah meminjamkan, udah punya token tapi nggak bernilai karena proyeknya nggak lanjut. Itu bisa jadi. Jadi kalau dari saya sih, mungkin ini saya share screen lagi ya Mas ya. Jadi prinsipnya kalau kita mau di Kusama itu, caranya untuk dapat revenue itu, dapat income istilahnya,
dari ikut crowd loan itu, nanti kita berharap dapat token baru, yang nanti tokennya bernilai berapa nggak tahu. Nah, di situ ada ketidakpastian memang, ya kan Mas? Karena nanti tokennya nggak tahu, dapat 11 token tadi atau sesuai proporsinya dapat berapa token, tapi nilainya berapa kan nggak tahu. Pas nanti listing. Jadi yang namanya investor kan pasti pengennya ada kepastian, itu pasti ya. Ada kepastian aku invest sekian, kira-kira aku dapat berapa toh. Nah, di Kusama ini belum bisa terjawab hal itu. Karena nggak tahu nanti dapat berapa kan situ. Salah satunya itu sama proyeknya bisa nggak jalan juga. Bisa zero. Bisa. Zero. Nah, makanya salah satunya adalah pilih proyek yang memang udah ada di network lain, memang berfungsi, ada fungsinya. Itu Yang mereka salah sudah satu. berpengalaman lah ya untuk Ya, melakukan. terus yang kedua, yang lain caranya ya lewat trading, Mas. Trading di Kusama ini. Jadi kalau diperhatikan, pas saat jadwal untuk crowd loan-nya itu dirilis, itu biasanya tokennya harganya naik. Wah, ini internet saya kok aneh ini, Mas. Sentelap-sentelup ini. Tapi tadi ada yang merah dalam banget itu juga pas barengan kemarin pada turun-turun itu ya. Ya, mungkin gitu. Dan karena ini kan lapis, istilahnya lapis ketiga gitu ya, BTC nah turun, ini mungkin Polkadot ini turun, nah terus ini turunnya dalam banget gitu. ya, nah ini. Jadi kemarin naik di sini tuh pas saat ada itu crowd loan itu. Upload. Kalau yang turun ini karena memang BTC yang kemarin turun itu semua turun. Nah, pas ada crowd loan ini naik. Nah, ini sekarang turun lagi. Turun lagi. Hari ini tuh termasuk rendah. Jadi kalau mau invest pas beli ya mungkin saat-saat ini udah harganya udah Nunggu nanti di 180 kali ya. Siapa tahu masih murah boleh. lagi. Boleh, cuman kan itu tadi Mas, prinsipnya kalau kita harus planning ya. Tujuannya beli Kusama, mau apa? Kalau mau crowd loan berarti tapi ingat loh, ada ketidakpastian di situ kan gitu. Masih ada ketidakpastian. Terus tokennya itu belum bisa di farming. Jadi belum bisa kayaknya kalau staking saya belum tahu, belum lihat. Cuman belum bisa kayaknya untuk farming belum ada. Terus bisa dari kita yaitu beli pas murah, pas nanti ada auction lagi, jadwal auction itu ya kita kan jadwal auction akan diumumin ya Mas ya. Nah, itu kita bisa jual. Bisa dari situ. Jadi kalau memanfaatkannya dari dua itu sih. Tergantung nanti ya kita nyamannya yang mana. Nah, kalau kita melihat ini sebagai kacamata konsumen gitu ya, kan konsumen itu kan juga bisa mengikuti kayak grafik inovasi. Kalau kita Ya, mau jadi bagian dari inovator, maksudnya ikut dalam proyeknya Kusama, terus juga mengikuti dari awal, nanam di situ dari belum ada ketidakpastian, memang ketidakpastiannya sangat tinggi. Tapi ketika itu nanti terbang, juga terbang tinggi pastinya kan. ya, Atau mungkin memilih jadi early adopter, nanti sudah kelihatan kelihatan masuk langsung, itu juga bisa. Atau ya, nanti sudah setelah jadi majority. Bahkan ini sebenarnya caramu di kripto juga bisa kan. Majority ya walaupun itu sudah kurvanya nggak del, tapi masihlah dapat untung. ya, ya, Tapi kalau Lagarde ya kayaknya masih lama gitu ya kita ini fase Lagarde-nya. Jadi bahkan fase early early Mas paling early adopter ya kita ini ya, bahkan BTC pun masih early adopter. Kalau kita ya, lihat kemarin El Salvador mengakui secara resmi itu kan berarti baru mulai diterima secara umum secara di ekonomi yang tradisional gitu ya. Artinya ya, ya, eh, ya, apa ya memang masih masih ini barang baru masih banget awal. gitu, masih awal banget. Betul. Mm-mm. Makanya ya kita harus hitung-hitungannya itu Mas. Pesan saya sih hitung-hitungannya, bayangannya saya beli satu Kusama misal 300, ada 250, beli berapa, kira-kira berarti aku target dapat berapa toh, kalau aku ikut crowd loan dapat berapa, terus aku Kalau harapannya trading talk satu, juga dapat berapa gitu ya. iya, jadi pilihannya adalah itu, karena begitu tokennya di lock, kan nggak bisa di trading Mas, udah kita Hmm. pinjamkan toh. Hmm. Nah, jadi ya namanya kita bisnis, harus hitung-hitung, dihitung-hitung mau yang seperti apa, apakah kita megang token itu dengan opportunity-nya hilang untuk pas harga naik, itu sih. Karena gini, kayaknya jarak antar auction itu sekitar 4 minggu atau 3 minggu gitu.
Jadi auction-nya akan ada terus. Nah, ini kan masih early ya, masih early Mas. Kita nanti trik-triknya akan ya kita akan bisa ngelihat dari setelah ini berjalan kan ya namanya orang ya namanya kita julid ngeliatin oh berarti trik-triknya kayak gini nih udah ketemu. Nah, itu nanti kan belum ketemu ini. Untuk Kusama ini kan ini Belum masih kelihatan. iya belum mungkin ya yang main kripto nggak banyak yang ngamatin ini. Pertama yang main kripto nggak banyak, itu dari antara yang main kripto nggak banyak yang mengamati kripto. Nah, betul. Karena ini Betul. kebetulan yang Polkadot Kusama itu saya riset dari mungkin 2 bulanan ya. 2 bulan Mhm. saya udah liatin, terus yang Moonbeam itu saya ikutin dari sejak dia masih awal-awal, Mas. Masih awal dia baru ICO itu kan, jadi dia selain dari ngambil apa, selain crowdloan itu kan dia juga ada ISO sendiri juga, ICO sendiri. Nah, itu juga dia udah jauh hari. Jadi kita benar-benar kayak orang-orang yang mau main di Kusama ini itu juga udah nunggu-nunggu lama. Tapi kan persentasenya dikit. Dari sejumlah orang yang kripto, main kripto, yang trading, yang invest, dari yang invest masih yang ngamatin satu project ini ya spesifik banget jadinya. Betul. Jadi dari masyarakat umum, pemain kripto udah dikit, dari pemain kripto dikit yang masuk ke DeFi dikit, dari antara pemain-pemain DeFi yang ngelirik Kusama ini juga nggak banyak gitu ya. Ya, iya, betul. Mhm. Tapi Gitu. artinya gini, secara umum berarti walaupun bearish itu sebenarnya di belakang sana background processing tuh kenceng gitu masih ya. Jadi Masih jalan, uh, Mas. kalau Jadi, melihat itu ya tidak ada alasan untuk kita khawatir kalau saya ya. Tapi ini ya, nah gini Mas, prinsipnya kalau di dunia DeFi, ekosistem teknologi itu mereka gini, harga itu eh, bahkan kayak di Telegram grupnya yang mm, dev-dev itu, mereka nggak ngomongin harga. Yang mereka ngomongin adalah adoption, teknologi adoption, teknologi, fitur. Karena apa? Harga akan ngikutin. Dan akan harga gitu. banyak uncontrollable itu karena dominasi Bitcoin-nya masih ada. Tapi nanti saat teknologi udah berkembang jauh, ya pasti saya yakin dominasinya akan berkurang. Kan gitu. Jadi ya tergantung kita mainnya dari sisi mana. Kalau saya sih di tengah-tengah aja. Artinya setelah teknologi juga kita ngikutin, mencari cuannya juga itu harus kan gitu. Ya istilahnya gimana caranya kita menetapkan posisinya itu di mana gitu. Artinya itu kalau bisa kita dapat tahu tahu sebelumnya kan yang namanya informasi kan itu kan berharga ya kalau di dunia investasi ya. Mm, Kita harus tahu kira-kira mau mau langkahnya apa nih, mau ada proyek apa nih. Nah, itu kita harus tahu sebelumnya kan gitu. Harus riset, Kalau kemudian teman-teman mau dapat gambaran, sorry saya potong nih Mas. Ini hmm, mumpung ingat, saya tuh lagi nonton serial startup tapi yang versi Amerika. oke. Okay. Itu dia Itu mana? Netflix apa? Netflix di Netflix. Oke, Jadi gitu Netflix. dia Oh, mengenai Gencoin. Jadi ada yang bikin Gencoin. Nah, bener. Yang dicari pertama adalah adoption. Jadi ya, memang agak konyol penggambarannya. Jadi untuk adoption itu dia datang ke pengedar-pengedar narkoba untuk meyakinkan dia memasang note ini saya bawa flash disk pasangin di laptop kamu jadi note gitu. Jadi bener apa yang Mas Dadi bilang tadi memang kalau dari dev itu yang bener dia mencari adoption seluas-luasnya. Harga mengikuti, otomatis harga itu total ketika ya, tembus 1 juta. Nanti itu tembus 100 juta beda lagi harganya ya, dari user. Sorry saya potong tadi. ya betul memang kayak gitu. Ya saya Netflix udah lama nggak nonton mas. Cuman ya, ya memang begitu. Jadi, jadi ya istilahnya layernya kalau kita main di grup itu kan layernya macam-macam. Ada yang ya itu trading, terus ya itu makin ke dalam kan itu makin dalam, makin apa yang dilihat, makin yang Karena jadi kayak bagaimanapun juga misalnya perkembangan teknologi kok ya ini sebenarnya. iya, iya, karena kalau saya melihatnya itu bukan komoditas, bukan melulu komoditas yang harus diperjualbelikan, yang ada nilainya kita nyerung, tapi muatan teknologinya yang utama Satu sebenarnya. muatan teknologi, kedua adalah sebenarnya ini adalah penawaran solusi. Jadi dari Bitcoin pertama kali Ya, pun dia kan sebenarnya yang dia jual adalah yang dia paparkan ke masyarakat adalah paper. Papernya Satoshi kan bikin paper bahwa betul. untuk ya untuk Transfer ya, transfer uh, aset peer transfer to peer aset ya, tuh kayak gini gitu. peer to peer ya. Mm-mm. Iya, iya, Itu saya betul, yakin betul. mayoritas trader nggak ada yang baca Oh paper itu, nggak ada enggak yang baca ada, itu. enggak akan baca. Padahal Ini sebenarnya ya itu makanya
adalah solusi dia menawarkan solusi, dan solusi itu Iya, akan akan valid ketika selama dia men-serve atau melayani fungsinya gitu kan. Fungsinya iya, adalah untuk mengefisienkan pertukaran aset. Selama pertukaran aset itu masih perlu diefisienkan, Bitcoin dan kawan-kawan ini dan turunan-turunannya sampai ke Kusama dan sampai ke Cake itu akan laku karena dia akan membawa solusi. Tapi kalau nanti udah nggak ada fungsinya atau mungkin ada yang lebih canggih lagi, katakan misalkan blockchain itu diganti Hashgraph misalnya gitu kan, nah itu ya pasti yang laku adalah teknologi yang lebih baru lagi, solusi yang lebih mumpuni lagi gitu kan ya. iya, iya betul. Ya Mm-mm. itu makanya kan kalau terkait sama literasi itu tadi yang Mas Anton bilang ya, ya nggak usah pusing-pusing, udah. Makanya problemnya orang kan ikut-ikutan. Trading yang ini apa ya, itu apa ya. Nah, pom-pom-pom-poman, kemudian cari jalan singkat, cuman cari ngikut-ngikutin temennya. Nah, biasanya di tataran kebanyakan itu, Mas. Gitu. Terus giliran Tatarannya beris itu. langsung hilang ini. Ya, paling gitu. Grupnya Cuman krik-krik gitu. itu tadi, kalau kita nyelami lebih dalam, ya pas beris itu sebenarnya peluang juga. Ya, kita bisa dapat lebih murah. Karena kan kita udah dapat, istilahnya kalau orang udah main udah lama, kan dia udah dapat revenue di situ kan, Mas. Revenue udah ada, dia udah istilahnya punya staking BUSD dari hasil, kalau saya misalnya dari farming, staking itu kan udah punya nambah token, udah saya jadikan stable, begitu beris, saya tinggal convert si stable-nya itu ke token yang lagi murah kan gitu. Ini bahkan hari-hari ini yang lagi murah banyak. Hmm. Ellipsis itu lagi udah di bawah banget Mas. Tunggu jebol itu Ellipsis, Uniswap, Uniswap, terus Ellipsis. MDEX, ya MDEX itu lagi bagus. Ini inceran saya lagi MDEX ini. Terus kalau yang di DeFi yang API-nya tinggi-tinggi itu beberapa juga kayak Frontier, Front itu Mas. Ini mungkin sambil tak buka ya kali ya. Ya, monggo. Cuman ini ya saya gajian masih 10 hari lagi nih, berarti ya nyatet sih nanti kalau ada. Ya misalnya nih saya contohin sebentar Mas. Ini soalnya ini internetnya itu, waduh, saya karena di desa Mas. Di desa ya. Di desa, saya itu di Sleman, desa. bukan kota. Saya bukan di Kodia tapi di Sleman ini muter-muter ini. Jadi prinsipnya sih ada beberapa token-token. Tapi kemarin putranya berarti masuk ke SMP di kota karena kakaknya masih pakai kakak kota ya. Ya, kakak saya ini masih di kota, Mas. Hmm. Coba saya contohin ya, Mas. Elipsis ya. Oh, saya lagi di mana tuh? Sebentar. Elipsis, Mas. EPS. Kok nggak keluar ya? Oh, ELP. ini. Oh, itu. Sebentar, sebentar. Di Fiat. Harus di Fiat, Mas. Fiat BUSD. Nah, EPS. Nah, elipsis ini yang lain tak tutup deh. Hmm. Terus yang lainnya front. Front ini juga. Nah, nih Mas, elipsis nih. Wah, Itu dia, tipis gitu nggak ngeri. Oh, betul. nah dia ada DeFi-nya loh. Jadi elipsis ini, kalau kita lihat, Hmm. elipsis itu kan DeFi untuk dia DEX-nya khusus stablecoin. Nih, ini dia marketnya ini Mas, marketnya spesifik. Jadi dia khusus kita mau swapping stablecoin, tapi fee-nya dikit banget, murah banget. Ini elipsis ini. Oh, jadi orang nggak akan tahu kalau nggak mempelajari ya. Nah, ini sayangnya harus harus Connect connect ya. wallet. Oh, Nah, prinsipnya ini konangan. kewenangan. Saya karena nggak connect mas. Gini-gini saya nggak akan connectin ke. Hmm. Nah ini, dia khusus stable coin. Ini fee-nya murah banget ini. Makanya ini tetap jalan kayak gini. Nih satu nih elipsis ya. Elipsis tadi harganya, waduh, harganya udah murah banget ini mas. Nah ini tentu saja kita cek nih mas. Kayak ini kita harus cek. Waduh, ini
Wah, ini nge-freeze, Mas. Jadi Oke, oke. nanti kalau teman-teman bisa buka elipsis ini, dicek aja. Oh, dari Eh, sendiri gitu ya. ya kan? Oh, Misalnya berarti dia, karena ini kan Web3, Mas. Web3 itu paling bagus dibuka pakai Chrome sebenarnya. Sorry, pakai Opera. Pakai Opera. Nah, ini deposit, total depositnya di sini tuh ada berapa? Ini kan 1,6 billion nih. Terus volume tiap hari transaksi itu 9,2 9,2 juta juta. US. Hmm. Jadi ya masih ada yang ini kalau kita nuker stable di sini murah gitu. Nah, dia lagi murah. Kemudian ini ya satu si Frontier ini, Mas. Oh, ini Frontier. Ya. Frontier itu kalau di Kalau lihat di toko kripto juga rame itu ya. nah nih kebetulan sebentar ya, tak pindahin ke Pancake ya. Hmm, hmm. Sebentar. Ini sambil nginjen ini. Oh, ini Frontier tak tak cek di Pancake nih, Mas. Dia APY-nya tinggi banget. Nah, ini mungkin sorry kalau teman-teman yang nggak farming atau apa ya nggak, ini mungkin harus harus belajar sendiri dulu. Nah, ini Mas, Frontier Oh, itu BNB. dia farmingnya masih tinggi, masih APY-nya masih tinggi 132 APR ya. Nanti kalau saya biasanya pakai custom smart contract, Mhm. saya bikin LP pakai smart contract sendiri itu bisa tinggi Mas, bisa hampir 300. Pakai auto kompon, nanti kita masih dapat tambahan token Frontier sama BNB. Nah, bayangannya kalau kita pakai yang standarnya Pancake, sekian lah. Nah, istilahnya bagi petani, kalau dia kalau dia apa? Kalau pas kalau pas harga murah gini kan seneng, Mas. Betul, betul. Jadi kita Ibarat dapat beli bibit murah istilahnya gitu. ya dapat bibit murah di sini ya masih Mhm. katakanlah dapat segitu ya lumayan banget. Nah, tapi kan kita harus cek kayak Frontier ini Apa apa gimana gitu, kenapa likuiditasnya kok dia gimana. turun. Nah, kalau Frontier ini Mhm. kayaknya ada pending project. Jadi projectnya itu istilahnya ada yang milestone yang deliverable-nya telat Mhm. itu. Makanya orang Itu aja. percayanya turun gitu ya. Nah, makanya kita harus lihat-lihat. Artinya eh, kira-kira mana yang bisa jadi peluang gitu. Jadi Tuh, Mas. elipsis, frontier itu boleh dikulik-kulik. Hmm. Nah tadi saya Nah, sempat, kalau sorry, apa saya? sorry. Nah, kalau saya sekarang ini Mas, saya lagi ngincer MDEX. MDEX itu Nah, bukan mungkin sambil bukan sambil dibuka Malaysian Exchange gitu ya. enggak. Jadi Oh tak buka kayak eh, enggak. Ini bisa nih dari sini. bisa. Saya kayaknya udah buka. MDEX. Nah, MDEX ke Fiat. Nah, ini. MDX Nah, ini MDEX itu ini ya dia kan baru listing di Binance itu baru. Cuman baru dia, banget. wah, Mhm. ini salah satu DEX yang nanti bakal oke, Mas. MDEX. Nah, kita bisa cek di sini aja langsung di mdex.com. Nah, mungkin saya ingetin ya Mas ya, kalau Mhm. mau invest di token, ingat juga tokenominya. Jadi kayak, sorry saya tadi lupa bilang, KSM itu dia nggak punya maksimal supply. Jadi KSM itu nggak punya. Tapi ya Ethereum kan juga nggak punya. Ya, Ethereum juga nggak punya Mhm. memang. Makanya kalau kita bandingin konsepnya, bandingin sama Binance, soalnya apa? Tadi ketika kita ngomongin ngomongin Binance atau Kusama itu harganya mirip toh sekarang. Mhm. Sekarang mirip. Sorry, BNB. Sekarang itu 339 ya. Kusama 309. Nah, kemarin sempat sama ini. Kan artinya Kusamanya pas lagi turun terus. Nah, orang kalau mau beli milih Binance atau Kusama kan juga harus dilihat toh Mas. Binance kan ada total supply-nya kan 157 juta ya. Mhm. Sekarang udah berapa itu harus dilihat juga. Artinya
dari satu tokenominya harus dilihat. Nah ini MDEX ini TVL-nya dia 3,3 billion. Nah, terus MDEX ini keunggulannya dia termasuk agnostik. Jadi dia bisa di Ethereum, BSC sama Hiko. Ini hebat Mas ini. Ini hebat ini. Terus dia ada halving. Jadi dia nanti akan ada halving itu, ada time count-nya itu begitu halving kan nilai tokennya biasanya naik tuh. Padahal kalau di Indonesia agnostik tuh nggak baik. Nah, agnostik kita bisa ini masuk mungkin bahaya gitu kan di sini. Kalau Di sini di betul. kalau di kripto, di blockchain agnostik tuh malah bagus Canggih, karena dia bisa ke sana gitu bisa ya. ke sana. Nah, ini salah satu intern saya tuh ini, Mas. MDEX ini karena eh, dia udah audit, kemudian partnernya gede-gede, Mas. Ini partnernya gede-gede semua. Terus salah satunya, nah yang menarik, saya tak kasih tahu Mas. Nah, MDEX itu kayaknya, oh sorry, kalau di Pancake nggak ada. Jadi kita bisa kita bisa kita bisa ini Mas, kita bisa pakai LP di jaringannya MDEX ini. Nah, di sini kita bisa ini pasang liquidity Mas di sini. Nah, ini. Dia TVL sekarang 1,8 billion yang di staking token. Nah, di sini. Jadi kalau kita beli MDEX kita bisa dapet ini Mas, APR-nya berapa. Nah, yang menarik ini kan dia jaringannya nih Mas. Kalau dia misalnya nanti dipasangin sama Ethereum aja. Nih, gede loh. Sekian. APY-nya 234. Kalau APY dipasangkan dengan sama Ethereum. Jadi dia nanti akan dapat in-kind MDEX sama Ethereum kalau setahunnya bisa 234%. Gitu. dan Ethereum ini juga lagi murah-murahnya nih ya. Nah, artinya kita harus punya Ethereum sama MDEX gitu. Nih, nah ini yang di jaringannya dia. Rata-rata dia tinggi kok, Mas. Nih, rata-rata tinggi ininya, rate-nya. Jadi istilahnya sebenarnya saya tunggu-tunggu kalau si MDEX ini turun, saya akan beli. Gitu aja. Saya akan beli, saya sambil nunggu harga naik atau punya target tertentu ya istilahnya saya pasang di sini. Pun kalaupun enggak ya ke single token aja. Kalau ribet kita bisa pakai single token, jadi nggak usah LP tapi staking biasa. Cuman kalau staking biasa kan kita nggak dapet ini tuh Mas, sorry, nggak dapet. Nah ini Mas, Single ini MDEX. kayak full gitu kalau gitu ya. Ini kayak pool, cuman tuh Oh iya, ini full ya, juga tuh di alamatnya. HPMTech. ya. Nah, prinsipnya sih gitu sih, Mas. Kalau kita mau beli, kalau bisa, ya kita tahu tahapannya mau buat apa tokennya, kan gitu. Atau pengen token sesuatu, ya kita sabar dulu, beli targetnya di harga berapa. Gitu. Artinya di luar itu tadi juga kalau kita lihat juga ada teknologi baru bahkan ya, Hashgraph itu Ya, kan juga mungkin nanti akan jadi solusi yang lebih efisien. ya istilahnya sesuatu akan dipakai kalau dia menawarkan sebuah hal yang baru Ya. atau lebih baik dari yang sebelumnya kan gitu prinsipnya. Nah kayak MDEX itu teman-teman nanti bisa lihat, bisa Mas Anton cek keunggulannya itu apa ya. Salah satunya dia agnostik itu, terus rate-nya fee-nya rendah banget, terus liquidity-nya juga gede. Jadi slippage-nya itu kecil. Jadi istilahnya kalau kita harga di sekian, gitu akan melesetnya akan kecil gitu.
gitu. Oke. Terus juga dia akan dapat reward. Kalau transaksi di situ nanti di sekitar sebulan kayaknya akan dapat cashback tokennya. Oke. Ya prinsipnya gitu Mas, kan kalau 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 mau memahami lebih dalam dunia DeFi ini ya memang harus mempelajari banyak itu sih Mas. Dari kalau ada orang yang memang sukanya ya karena waktunya terlalu sibuk maunya trading ya nggak apa-apa trading aja. Cuman Bahkan kalau mau nitip pun sekarang sudah ada yang menyediakan jasa titip kayak hedge fund gitu sudah ada juga sih. yang sebelah Hmm. itu ya baru ngurus anu ya Ya, ISO ya. Iya. ngurus Iya, perizinan sih tepatnya betul. Nah, ini ke kan Bapepti juga gitu. lagi banyak Mas untuk Mm-mm. ya istilahnya penawaran untuk device spesialis itu juga lagi banyak. Device spesialis pun adanya ini Banyak, banyak, banyak. peluang Kalau baru bahkan kalau untuk pekerjaan baru pun bisa gitu ya. ya, 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 apalagi Mm-mm. kalau ya istilahnya experience background-nya sesuai itu memang lagi banyak dicari. Kalau kita skopnya bukan Indonesia tok ya, skopnya kan paling nggak Asia Pasifik, apalagi sampai ya istilahnya global lah. Itu banyak dicari Mas untuk device spesialis. Artinya dia bisa punya experience membandingkan atau punya pengalaman dari berbagai macam DeFi, terus sampai insurance, nah, terus DeFi yang insurance, terus apa? Farming, staking, ya farming staking anu lah, biasalah ya. Lending, nah itu Mas itu baru dicari. Dan istilah-istilah itu kadang ya untuk pemain dunia keuangan lama itu kadang nggak masuk akal lagi gimana sih DeFi itu kok bisa ada koin terus beranak gitu kan agak berbeda dengan keuangan konvensional mungkin ya perlu dipahami lebih dalam lagi kenapa kok bisa seperti itu cara kerjanya itu nah silakan tetap harus baca-baca mau nggak mau ya. Ya, ya. Mm-mm. Bahkan ya ada itu ya dosen saya itu yang ya istilahnya beranggapan itu kayak scam. Jadi Oh, ada ya bahkan melihatnya secara dari, resmi juga kemarin dosen salah satu universitas terkemuka di Jawa Barat kan juga bilang wah ini saya karena itu dosen jadi saya, gitu. nuwun sewu kan gitu, saya kan nuwun sewu dulu hati-hati saya mau ngomongnya kan gitu Mas. Tuh, jadi ya memang rata-rata sih karena mereka melihatnya dari sisi itu sebuah komoditas. Itu sih. Itu Mm-mm. mindset yang udah nggak akan sama pemikirannya ketika melihat itu ya cuman komoditi aja itu atau itu cuman kayak sekedar instrumen investasi. Nah, itu mungkin mungkin agak lebih lumayan ya. Cuman kalau cuman kayak komoditi ya itu nanti karena kan kita kan melihatnya ya itu kan teknologi tuh Mas. Itu Betul, betul. selalu kan bercanda gitu. Saya sendiri pun yakin dari ribuan yang ada di pasar itu juga nantinya akan rontok banyak gitu ya. Tapi akan ada yang bertahan yang memang Ya, memberikan solusi dan memang tapi memberikan ini keuntungan gitu. ya ini trennya bagus kok Mas. Artinya banyak yang teman-teman di CFA itu di Indonesia tuh udah banyak yang meneliti tentang kripto, bahkan terjun di kripto tuh udah banyak. Hmm. Pelaku-pelaku yang memang punya background finance, yang orang sekuritas bahkan itu udah banyak Mas. Jadi nanti ya pelan-pelan lah, pelan-pelan kita akan nanti berkembangnya ya. Nanti biasanya kan Indonesia ketinggalan tuh kayak gitu. Kita ketinggalan jauh sama Singapura. Iya, karena Singapura itu oh gitu di sana programmer anak-anak muda baru lulus kuliah itu udah mainnya blockchain semua. Iya, karena di mungkin sini memang lingkungannya sih kalau saya lihat ya, di sini gampang gitu kalau mau main ke situ. Mungkin ya, tidak diajari untuk jadi risk taker juga mungkin ya. ya. Terus apalagi nih Mas? Ya, mungkin itu dulu nanti kalau terlalu banyak pusing gitu ya. Terus nanti kita Ya, nggak ada bahan buat seri 14, 15 dan seterusnya. oke. Tapi jangan masih ingat nggak Apa nih? semboyan di pertama ing Madio mangun kripto Tutpuri, tuh Dive Tut Handayani. Devi Badani. Ya, ya, Jadi ya. itu masih relevan sampai sekarang. Jadi Ya, ya. silakan dikulik-kulik mengenai Diva ini. Mungkin belum kelar belajar PancakeSwap, ada MDEX, ada Ellipsis, Ya, ada betul. ya Karena apa? gini Mas, karena ya banyak yang mau pengen belajar, kayak hubungin saya, kontak saya.
atau lewat teman saya yang lain. Cuman ya itu karena nggak bisa yang instan. Kita juga lihat karakter itu, Mas. Karakter kira-kira belajar itu kan butuh kesabaran, kemudian memupuk sebuah experience kan juga perlu waktu kan gitu, Mas. Perlu Bisa praktek, kesasar juga, bisa belajar hal bisa yang salah kesasar, gitu kan. karena ya jadi untuk menjadi spesialis atau mungkin yang punya pengetahuan yang dalam, bahkan experience dalam, ya itu kan memang nggak bisa segampang ya. Biasanya orang kan memang karena mau belajar niatnya masih semangatnya tinggi, tapi kan belum punya bayangan di dalam sana tuh seperti apa kan gitu, Mas. Iya. Nah, biasanya gitu. Kalau dulu waktu ngisi di forum-forum saya selalu bilang, ya ahli blockchain, ahli kripto itu mungkin agak beda dengan ahli fisika atau filsafat yang mungkin belajar ilmiah sudah belasan tahun, puluhan tahun. Nah ini saya yang saya tahu, yang paling ahli pun belajarnya paling baru 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi Ya, ya paling aman malah belajar sendiri, cari informasi sendiri, dirangkai-rangkai sendiri. Karena kalau percaya 100% dengan orang lain, mungkin yang kita percaya juga sesat gitu kan. Jadi lebih baik ya. belajar sendiri dan jangan jangan malas-malas untuk riset lah ya gitu. Iya. Jadi karena kan namanya kita istilahnya memupuk portofolio pengetahuan itu kan memang ya ini kan dulu aja tahun berapa 2018 masih Uniswap, 2019 masih Uniswap, kemudian BSC masuk, kemudian Huobi, Weko, kemudian sekarang ini terakhir Matic. Nah, nanti belum yang lain-lain kan gitu harus ikutin tuh, Mas. Oh, Meskipun betul. katakanlah porto kita banyak di BSC ya, tetap kita harus ikutin yang lain Coba lah gitu. paling nggak ya dikit-dikit nanti di Mm-mm. compare mana yang paling menguntungkan. Nah itu bisa jadi Ya, ditekuni gitu ya. ya. Oke. Oke, mungkin itu dulu untuk episode 12A alias episode 13 ini, episode Ya, keberuntungan gitu ya. Siapa tahu. kira-kira poin-poinnya apa ya, Mas? Karena kita banyak, wah, set, uh, jadi ada memang bubar ada kayaknya. beberapa. Jadi ya saya ucapkan selamat bagi yang nonton biar tambah mumet. Nah, Mumet. ya memang Hmm, kita tujuannya tuh tujuannya bikin mumet. bikin mumet gitu. Betul. Akan diriset lagi gitu ya. Iya, iya. Jadi kita tujuannya salah satunya yang namanya edukasi kan mau menunjukkan ada seperti ini loh, kan gitu. Betul, betul. Dan tidak Nah, selalu tapi untuk menyenangkan, kadang menyakitkan tidak gitu ya. menyakitkan, nah, tapi dengan kenyataan itu kan kita memotivasi teman-teman agar mau mengkulik kan gitu. Ya, atau ya tambah mumet terus nggak jadi ya itu nggak apa-apa Bisa juga. juga, nggak apa-apa. Heeh. Ya, Oke, kalau oke, begitu terima ya. kasih sudah menyimak sampai ke episode Ini 13. kira-kira episode nanti ada calon Mas yang Oh, mau ngisi. berikutnya, sebenarnya sudah ada beberapa, cuman jadwalnya nggak pernah match gitu. Sibuk ya? Kalau nggak, ya kita nanti lebih dalam bahas Ellipse atau MDEX atau apa gitu ya. Ya, Atau ya, Kusama ya, lagi juga kan masih banyak. Atau ya. banyak lah ya, banyak banget yang bisa kita explore. Juga, lagian juga bagi teman-teman yang mungkin ngelihat banyak kok channel YouTube di luaran sana yang Indonesia, yang luar yang udah bahas dengan sangat bagus. Dan kita kan di sini kan apa adanya Mas, cuma ngobrol. Ya. Ya, mungkin yang lebih Jangan channel jadikan yang lebih kami satu-satunya serius-serius. sumber gitu ya. Ada sumber lain-lain Enggak. yang lebih. Oh, enggak mungkin, Mas. Kita Nggak jadi mungkin. salsa supir enggak mungkin. Karena yang Nah, lain bukan kan kitab suci dengan kok ini. dengan dengan apa? Appearance yang bagus, dengan Ya mungkin grafis-grafis yang bagus, ya sudah yang mbaknya cantik, serius kan grafisnya gitu. bagus, editingnya profesional kan juga Ya, banyak di luar sana. kalau kita kan Ini ya hanya teman SMA ngobrol. ya. Oke, Mas. Oke, terima kasih Saudara Hadi Suryono. Ya, Tidak bosan-bosan share sampai episode 13. ya. Sampai ketemu Tetap lagi. semangat ya, Mas ya. Tetap semangat. Meskipun beris, kita cari Terus peluang-peluang tetap lah. bertahan. Ya. Diamond hand. Ya, Diamond Hand. Hodl. Betul. Oke. Dan terus menanam loh, Mas. Terus menanam. Ya. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Anton. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.